Nama lengkapnya siapa nak? Rifa'ah Az-Zuraqi radhiyallahu anhu. Doa yang terakhir yang ada di dalam hadis ini adalah doa yang berbunyi Allahumma qatilil kafarah. Ya Allah, perangilah orang-orang kafir. Ya Allah, perangilah orang-orang kafir. Siapa yang diperintahkan atau yang disyariatkan untuk diperangi? Dijelaskan di kalimat selanjutnya. Alladzina yasudduna an sabilik. Satu, yang menghalangi manusia dari jalan Allah. Jadi tidak semua orang kafir diperangi. Tapi orang kafir yang satu menghalangi manusia dari jalan Allah. Yang kedua, wa yukadzibuna rusulak, yang mendustakan para rasul. Berarti ada berapa kriterianya nak? Ada dua. Yang pertama adalah yang menghalangi umat manusia dari jalan Allah. Sedangkan yang kedua adalah yang mendustakan para rasul. Jadi kita berdoa, Nabi SAW mengajarkan kita untuk berdoa kepada Allah untuk memerangi orang-orang kafir yang memenuhi dua kriteria tadi. Yang pertama adalah yang menghalangi umat manusia dari jalan Allah. Orang mau masuk Islam dihalang-halangi, orang mau ngaji dihalang-halangi, orang pengen dapat hidayah dihalang-halangi. Yang kedua yang mendustakan para rasul, enggak percaya dengan para rasul. Bagaimana Allah Azza wa Jalla memerangi orang-orang kafir tersebut? Di antara bentuknya adalah Allah memasukkan perasaan takut, perasaan gentar di hati orang-orang tersebut. Sehingga mereka itu sebenarnya adalah manusia-manusia yang pengecut. Ustadz dulu pas mendapatkan kesempatan untuk berziarah ke Masjidil Aqsa, kan dijaga tuh sama tentara-tentara Yahudi. Rata-rata mereka membawa senapan serbu. Jadi bukan senapan angin, tapi senapan apa? Serbu. Dan mereka ketika memeriksa kami yang akan berangkat ke masjid, itu mereka nggak berani satu orang. Mesti apa? Mesti mainnya keroyokan. Ya, jadi 3 orang, 4 orang. Nggak berani mereka satu orang memeriksa. Padahal kita yang berkunjung ke Masjidil Aqsa nggak bawa apa-apa. Maksudnya nggak bawa senjata. Ya, kita mau sholat masa bawa senjata? Ngapain bawa senjata? Jadi mereka itu takut. Ya. Kenapa? Karena mereka jahat. Karena mereka jahat. Satu orang diperiksa, yang meriksa itu 4 orang, 5 orang, dan semuanya dengan senjata lengkap. Ya. Ini cara Allah Azza wa Jalla mengalahkan musuh-musuhnya, memasukkan perasaan apa? Takut ke dalam hati mereka. Terus dengan cara apa lagi? Contohnya dengan menurunkan para malaikat. Dengan menurunkan para malaikat. Sehingga dalam beberapa peperangan, jumlah kaum muslimin sedikit dibandingkan jumlah kaum musyrikin. Tapi orang-orang musyrik merasa pasukan kaum muslimin banyak banget.
Kenapa? Karena ternyata yang berperang itu nggak cuma manusia. Malaikat pun juga diturunkan sama Allah Azza wa Jalla. Sampai dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi SAW menyampaikan sebuah informasi kepada para sahabatnya. Wahai para sahabatku, kalian pengen tahu korban perang, hasil dari serangan kalian, tebasan pedang kalian, dengan korban yang merupakan tebasan dari para malaikat. Pengen tahu? Jadi Nabi SAW memberikan informasi kepada para sahabatnya. Karena ada sebagian sahabat baru mau menebaskan pedangnya, tahu-tahu sudah lepas duluan. Apanya? Kepalanya udah lepas duluan. Padahal belum sempat kena. Ini sudah lepas duluan. Berarti kan bukan dia yang menebas, tapi ada pasukan lain yang menebas. Maka setelah selesai perang, Nabi SAW seingat saya memberikan informasi, pengen tahu mana korban yang hasil tebasan kalian, mana yang hasil tebasan malaikat. Maka kemudian beliau menyampaikan, kalau di situ ada bekas luka bakar. Ada bekas apa? Luka bakar. Itu berarti yang menebas adalah malaikat. Kalau tebasan kalian ya hanya sekedar darah gitu saja. Kalau ini ada bekas luka bakarnya. Itulah contoh bagaimana Allah memenangkan kaum muslimin melawan kaum musyrikin dengan menurunkan siapa? Para malaikat. Kemudian dari hadis ini kita mengambil satu pelajaran penting, bahwa pentingnya doa saat perang. Apa? Pentingnya doa saat perang. Kenapa? Karena yang memberikan kemenangan adalah Allah. Pelajaran penting. Pelajaran pertama apa? Pentingnya doa saat perang. Karena yang memberikan kemenangan adalah Allah. Terus Nabi SAW melanjutkan doanya, waj'al alaihim rijzaka wa adzabak, dan timpakanlah kepada orang-orang kafir tersebut hukuman yang menghinakan dan azabmu. Jadi Nabi SAW berdoa kepada Allah supaya Allah menimpakan kepada orang-orang kafir tersebut hukuman yang menghinakan dan azab. Alias azabnya itu berlipat-lipat. Lalu Nabi SAW melanjutkan doanya, Allahumma qatilil kafaratal ladzina utul kitab. Ya Allah, perangilah orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Siapakah ahlul kitab? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya Allah, perangilah ahlul kitab, ya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Lalu ditutup doa ini dengan menyebutkan dua nama Allah, Ilahul Haq. Ilahul Haq. Berarti dua nama, satu Al-Ilah dan yang kedua Al-Haq. Apa artinya Al-Ilah? Al-Ilah artinya adalah yang maha disembah. Apa? Yang maha disembah. Kalau Al-Haq artinya adalah yang maha benar. Berarti perpaduan antara dua nama ini menunjukkan bahwa satu-satunya yang berhak untuk disembah hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelas 2. Mana kelas 2? Angkat tangan. Masya Allah. Pertanyaan yang pertama. Rasulullah SAW menyebutkan dua karakter orang kafir yang diperangi. Satu, apa? Yusuf.
yang menghalangi umat manusia dari jalan Allah. Barakallahu fiik. Yang kedua, Bilal. Mendustakan rasul-rasulmu. Ahsanta. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikut. Sebutkan pelajaran penting. Ubay. Pentingnya doa sebelum perang. Saat perang. Kenapa? Urwah. Karena yang memudahkan Allah. Memenangkan Allah. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Siapakah ahlul kitab? Adam. Orang Yahudi dan orang Nasrani. Ahsanta. Rasulullah SAW menutup doanya dengan menyebut dua nama. Sebutkan dua nama itu. Al-Haq. Satu lagi. Al-Ilah. Al-Ilah. Barakallahu fiik. Apa artinya Al-Ilah? Al-Ilah. Syaddad. Maha yang disembahi. Yang maha disembah. Al-Haq. Apa artinya? Ahmad. Yang maha benar. Masya Allah. Bonus. Siapa nama sahabat tadi? Ibrahim. Terima Az-Zurqi radhiyallahu anhu. Masya Allah. Hadis nomor? Kasyah 699. Barakallahu fiik. Bab judulnya Musa. 291. Judul bab Nauki. Doa-doa Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Selesai pengajian kita hari ini. Yang dapat hadiah ngantri. Apa? Ngantri. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda seorang pelajar atau mahasiswa santri